Perkenalkan, nama saya Iransya Junita. Saya mahasiswi semester 1 di STK IP Widya Yuwana Madiun, program studi Ilmu Pendidikan Teologi. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pastoral dengan dosen pengasuh Bapak Albert I. Ketut Deni Wijaya. Langsung saja. Judul buku ini adalah Pedoman Pastoral Keluarga. Buku ini diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Buku ini mempunyai 97 halaman dan terdapat 3 bab. Bab yang pertama membahas tentang panggilan dan perutusan keluarga. Bab yang kedua, problematika keluarga dan arah pemecahannya. Dan bab yang ketiga membahas tentang praktek pastoral keluarga. Bab 1, panggilan dan perutusan keluarga. Keluarga merupakan buah sekaligus tanda kesuburan adikodrati gereja-gereja, serta memiliki ikatan yang mendalam, sehingga keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Berikutnya, yang pertama, gereja sebagai pilar utama keluarga. Di sini kita akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama, perkawinan pada umumnya, dan yang kedua, perkawinan Katolik. Perkawinan pada umumnya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera. Yang kedua, perkawinan Katolik. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami dan istri yang diadakan oleh Sang Pencipta. Yang berikutnya, keluarga adalah komunitas pribadi-pribadi dalam cinta kasih. Keluarga adalah komunitas pertama dan asal mula keberadaan setiap manusia dan merupakan persekutuan pribadi-pribadi yang hidupnya berdasarkan dan bersumberkan pada cinta kasih. Keberadaan keluarga berawal dari suatu kesepakatan perkawinan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima. Persekutuan pribadi-pribadi itu terjadi di atas dasar pemilihan dan keputusan sadar dan bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diungkapkan dalam kesepakatan perkawinan. Yang berikutnya, keluarga adalah gereja rumah tangga. Berkat sakramen baptis, suami dan istri dan anak menerima 3 martabat Kristus, yakni martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Keluarga bukan hanya merupakan sebuah komunitas basis gerejawi yang mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Hidup berkeluarga ini menampakkan hidup gereja sebagai suatu persekutuan atau koinonia dalam bentuk yang paling kecil namun mendasar, yang merupakan iman melalui doa peribadatan atau liturgia, mewujudkan pelayanan atau diakonia melalui pekerjaan, dan memberikan kesaksian atau martiria dalam pergaulan. Semuanya itu menjadi sarana perinjilan atau kerikma yang baru. Kita lanjut pada pembahasan bab 2. Bab 2, problematika keluarga dan arah pemecahannya. Problematika yang dihadapi keluarga dapat dibedakan antara problematika yang bersifat umum dan problematika yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan problematika yang bersifat umum adalah masalah-masalah yang dihadapi dan dialami oleh hampir semua keluarga. Sedangkan problematika yang bersifat khusus adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan norma hidup
dan dihadapi atau dialami hanya oleh keluarga tertentu. Keluarga Katolik adalah sekolah nilai-nilai kemanusiaan dan iman Katolik, maka hendaknya mereka membangun suasana saling mendidik di antara para anggotanya. Mereka ini perlu dibimbing agar bertumbuh menjadi pribadi yang baik, yaitu yang melakukan kebaikan bagi orang lain, terdorong oleh rasa kemanusiaan, sikap bersaudara dan hormat, serta kasih pada harkat dan martabat manusia. Kita lanjut pada pembahasan bab 3. Bab 3 itu praktek pastoral keluarga. Ada banyak sekali praktek-praktek pastoral yang terjadi dalam gereja, tapi di sini saya lebih menekankan pada keluarga yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Keluarga yang mempunyai satu anak atau lebih yang berkebutuhan khusus perlu didampingi agar tetap menerima dan mengasihinya, sehingga anak ini memiliki harga diri karena merasa dihargai dan diterima di dalam keluarganya. Jika memungkinkan, ia dibantu agar tetap dapat mandiri dan tidak selalu bergantung pada belas kasihan dari keluarganya maupun dari orang lain. Baik, hanya itu saja yang bisa saya review dari buku Pedoman Pastoral Keluarga. Tujuan saya mereview buku ini untuk menambah wawasan, menambah kedewasaan para keluarga-keluarga, terkhususnya keluarga-keluarga muda di zaman ini, untuk lebih memahami tentang perkembangan iman Katolik di dalam keluarga dan bagaimana apa saja problem-problem yang perlu dihadapi dan seperti apa cara-cara untuk menghadapinya. Semoga penjelasan saya tentang buku ini bisa bermanfaat dan membuat teman-teman tertarik untuk membacanya. Sekian dan terima kasih.